GCers, Gunung Sion yang biasa dikunjungi oleh para peziarah saat ini disebut Gunung Sion modern. Gunung Sion menjadi titik tertinggi di Yerusalem, tepat di luar tembok kota tua. Di daerah Gunung Sion ini terdapat situs-situs Alkitab seperti makam Daud, ruang perjamuan terakhir, dan tempat pemakaman Bunda Maria. GCers, jika lokasi terkini itu disebut Gunung Sion modern, lantas di mana lokasi Gunung Sion sebelumnya? Lokasi pertama Gunung Sion berada di Bukit Timur bagian bawah di wilayah Yerusalem. Sion menjadi nama benteng kaum Yebus. Ketika Raja Daud berhasil menaklukkan kaum Yebus dan menguasai benteng Sion, maka ia mendirikan istana di sana. Raja Daud menamai tempat itu dengan Kota Daud. 2 Samuel 5 ayat 7-10. Lokasi kedua berada di Bukit Timur atas. Di tempat ini, orang Yahudi meyakini bahwa bait suci pertama atau bait suci Salomo didirikan. Oleh karena itu, nama Gunung Sion pun berpindah ke sana hingga kemudian beralih ke lokasi terakhir, yaitu Gunung Sion modern. Asal-usul nama Sion. Tidak ada kepastian tentang asal-usul kata Sion. Kemungkinan berasal dari beberapa akar kata bahasa Semit. Jika mungkin dari akar kata siu, artinya menjadi kering, kemudian dari akar kata Sion yang berarti bukit yang gersang, atau dari akar kata sin yang berarti melindungi atau berarti benteng. Gunung Sion dan agama Yahudi. Dalam agama Yahudi, Sion adalah simbol hubungan orang Yahudi dengan Tuhan. Tempat ini adalah tempat berziarah dan berdoa. Orang Yahudi percaya bahwa Gunung Sion atau Bukit Bait Suci di Yerusalem adalah tempat tersuci, dan mereka percaya bahwa tempat itu merupakan tempat berdirinya bait suci pertama dan kedua. Meskipun tempat tersebut sekarang berdiri Masjid Al-Aqsa yang merupakan tempat tersuci ketiga dalam Islam. Keyakinan dalam agama Yahudi itu menjadi akar konsep Zionisme, yaitu gerakan untuk mendirikan tanah air Yahudi di Israel. Orang Yahudi mengklaim memiliki hak untuk kembali ke tanah air mereka dan mendirikan sebuah negara berdaulat. Zionis, istilah perjuangan dan umpatan. Seorang Yahudi yang berjuang untuk sebuah negara Yahudi yang merdeka disebut Zionis. Sebutan Zionis tidak saja bagi orang Yahudi yang religius, yang percaya Israel adalah tanah yang dijanjikan. Tapi, orang Yahudi yang tidak beragama dan ia menyetujui keberadaan negara merdeka bagi orang Yahudi juga disebut Zionis. Bagi penentang Israel, saat ini kata Zionis sering digunakan sebagai kata umpatan atau label negatif. Para penentang juga menganggap bahwa semua orang Yahudi adalah Zionis. Padahal faktanya tidak demikian. Kebanyakan orang Yahudi tidak tinggal di Israel. Tidak semua penduduk Israel adalah orang Yahudi. Ada juga banyak orang non-Yahudi yang tinggal di Israel. Dan tidak semua orang Yahudi mendukung gerakan Zionisme. Makna Sion bagi orang Kristen. Sion dalam Alkitab adalah tempat yang sangat penting. Ini adalah tempat yang ditetapkan oleh Tuhan di mana umatnya dapat hidup dan melayani Tuhan. Tempat ini menjadi saksi dari banyak peristiwa Alkitab yang terjadi jauh sebelum kelahiran Yesus Kristus dan merujuk pada kota kekudusan dan kota perlindungan di mana Tuhan melindungi umatnya. Yoel 3 ayat 17. Nama Sion merujuk pada lebih dari satu tempat. Ada kalanya nama ini digunakan dalam arti yang lebih umum daripada lokasi tertentu. Oleh karena itu, ada beragam makna yang dimaksudkan dengan Sion. Orang bisa menemukan apakah Sion adalah sebuah tempat atau sesuatu yang khusus bagi kita sebagai pengikut Kristus. Sion juga digunakan sebagai kiasan untuk keselamatan dan perjalanan spiritual. Umat Kristiani percaya bahwa Sion mewakili tujuan akhir perjalanan orang percaya di mana mereka akan bersatu dengan Tuhan. Ibrani 12 ayat 22. GCers, Sion adalah istilah penting dalam kehidupan rohani orang Kristen. Seberapa penting kalian meyakini Sion? Atau Sion seperti apa yang kalian maknai dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya.